Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Liz Andriani SEMSI dan Ibu Yuningsi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri. Di sini kami dari kelompok 12 akan membahas bab 14 yaitu tentang leadership. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Putri Abelia, lalu ada Kinanti Trisnajati, lalu ada saya sendiri Mutiara Fajaranisa dan ada Elsa Estefania Natali. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan atau leadership. Jadi, kepemimpinan itu berarti kemampuan mengarahkan kelompok untuk mencapai tujuan. Nah, seorang pemimpin ini bisa formal atau memiliki jabatan atau informal atau muncul karena dihormati oleh anggotanya. Menurut para ahli, oleh Haslam Richard Plateau pada tahun 2012 dan Yuki and Van Vliet pada tahun 1992, kepemimpinan itu adalah penggunaan pengaruh untuk membantu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pemimpin efektif itu bukan hanya karena jabatan, tapi karena kemampuan nyata untuk mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi anggota kelompok. Selanjutnya ada beberapa kategori teori kepemimpinan, ada 4. Yang pertama itu universalis teori, yaitu mencari karakteristik umum yang dimiliki semua pemimpin efektif. Lalu yang kedua itu behavior teori, jadi itu dia fokus pada perilaku yang ditunjukkan oleh para pemimpin. Lalu yang ketiga itu ada kontingensi teori, jadi di sini mempelajari interaksi antara sifat pemimpin dan situasi kerja, jadi apa hubungannya dan kaitannya. Lalu yang terakhir itu ada karismatik dan transformasional teori, jadi pemimpin karismatik itu yang mengubah organisasi secara mendalam. Selanjutnya itu ada yang pertama ada teori kepemimpinan universal. Nah, teori ini itu berusaha menemukan ciri-ciri utama yang dimiliki semua pemimpin efektif. Jadi di sini tuh menganggap bahwa seseorang dengan karakteristik tertentu akan selalu berhasil dalam situasi apapun. Nah, teori ini tuh terdiri dari dua teori utama. Yang pertama itu great man atau woman teori. Jadi maksud dari great man and woman teori ini tuh teori orang-orang hebat. Jadi maksudnya di sini pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Jadi itu berasal dari keyakinan kuno bahwa pemimpin itu besar dilahirkan dengan bakat alaminya, bukan dari hasil pelatihan. Lalu yang kedua baru trait teori. Jadi teori sifat atau ciri kepemimpinan ini fokus pada sifat kepribadian dari ciri fisik yang dimiliki. Nah, biasanya itu kepemimpinan di sini tuh maksudnya pemimpin itu dilihat seperti dari tinggi badannya, kecerdasan, kepribadian atau ekstrovert, dominan atau ambisius. Selanjutnya tentang teori perilaku kepemimpinan. Jadi awalnya teori ini muncul karena teori sebelumnya yaitu teori universalis itu gagal menemukan ciri-ciri kepribadian yang secara konsisten bisa menjelaskan kenapa sih seorang itu bisa menjadi pemimpin yang efektif. Nah, dari situ para peneliti itu mulai mengubah fokusnya. Jadi mereka nggak hanya fokus untuk melihat kepribadian ataupun karakter dari seorang pemimpin, tapi mereka juga mulai meneliti perilaku nyata yang ditunjukkan oleh para pemimpin saat ngejalanin tugasnya. Nah, penelitian besarnya itu dilakukan di dua universitas, yaitu Ohio University dan University of Michigan pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Nah, kedua penelitian ini sama-sama menemukan bahwa ada pola perilaku tertentu yang dimiliki oleh pemimpin yang efektif. Nah, dari sinilah muncul teori perilaku kepemimpinan yang nekenin bahwa efektivitas seorang pemimpin itu bisa dilihat dari apa yang dia lakuin. Selanjutnya itu studi kepemimpinan Ohio dan University of Michigan. Nah, kalau dari sisi Ohio, peneliti itu menemukan dua dimensi utama perilaku pemimpin, yaitu inisiasi struktur dan yang kedua itu pertimbangan. Kalau inisiasi struktur tuh lebih ke hal-hal teknis dan pengaturan kerja. Contohnya, kayak nentuin siapa yang ngerjain tugas A, siapa yang ngerjain tugas B. Lalu juga ada nyusun jadwal ataupun memastikan standar kerja. Sementara yang pertimbangan itu lebih ke aspek hubungan antar manusia. Jadi, seperti nunjukin perhatian, menghargai pendapat, dan bisa bangun komunikasi yang sehat dengan bawahannya. Dua perilaku ini tuh sifatnya independen. Jadi seorang pemimpin itu bisa aja kuat di struktur tapi rendah di pertimbangan ataupun sebaliknya. Bahkan bisa seimbang di dua-duanya. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa inisiasi struktur itu cenderung meningkatkan kinerja tim, tapi kadang ngebuat kepuasan kerja itu menurun. Sedangkan kalau pertimbangan itu membuat bawahan lebih ngerasa puas dan loyal, tapi efeknya itu ke produktivitas nggak
selalu besar ataupun nggak selalu efektif gitu. Nah, kalau dari sisi University Michigan itu hasilnya ternyata cukup mirip, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini juga menemukan dua jenis perilaku. Yang pertama itu berorientasi tugas, yang sama kayak inisiasi struktur tadi, yang fokusnya ke hasil kerja, target, dan pengawasan. Lalu yang kedua itu berorientasi hubungan, jadi lebih menekankan pada kesejahteraan dan keterlibatan karyawan dalam proses kerja. Jadi perbedaan kedua penelitian ini, kalau yang Michigan ini justru menilai bahwa perilaku hubungan, berorientasi hubungan itu lebih efektif daripada perilaku yang terlalu fokus ke tugas. Jadi secara keseluruhan, dua penelitian besar ini sama-sama menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan itu nggak cuma soal hasil kerja, tapi juga gimana pemimpin itu berinteraksi dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini ada model lanjutan yang disebut dengan leadership grid. Jadi model ini mencoba menjelaskan bagaimana pemimpin itu bisa menyeimbangkan dua hal penting dalam kepemimpinan, yaitu perhatian terhadap tugas dan perhatian terhadap hubungan intrapersonal. Jadi di dalam grid ini ada dua sumbu. Sumbu horizontal itu menunjukkan concern for production atau orientasi terhadap hasil dan tugas, sedangkan sumbu vertikalnya itu menunjukkan concern for people. Nah, intinya leadership grid ini menekankan bahwa pemimpin yang efektif itu adalah mereka yang bisa mencapai keseimbangan antara produktivitas dan menjaga hubungan intrapersonal. Nah, setelah tadi ada teori perilaku, di sini muncullah yang namanya teori kontingensi kepemimpinan. Jadi, kalau teori perilaku tadi kan menekankan apa yang dilakukan seorang pemimpin. Nah, kalau di teori kontingensi ini tuh menambahkan satu hal penting, yaitu situasi. Jadi, teori ini berangkat dari ide bahwa nggak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Jadi, efektivitas seorang pemimpin itu tergantung pada seberapa sesuai gaya kepemimpinannya dengan situasi yang sedang dihadapi. Misalnya, gaya yang berorientasi tugas mungkin itu bisa efektif di situasi yang menuntut hasil cepat, tapi belum tentu cocok kalau timnya itu butuh dukungan emosional ataupun suasana kerja yang lebih hangat. Nah, dari teori ini berkembang lagi menjadi beberapa model besar seperti model kontingensi Fiedler, teori jalur tujuan, model pengambilan keputusan, dan model pertukaran pemimpin anggota atau LMX. Nah, keempat model ini nantinya tuh bakal ngebantu kita buat memahami lebih dalam bagaimana caranya menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan konteks organisasi dan kebutuhan tim. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai Fiedler's Contingency Model. Nah, teori ini menjelaskan kalau tidak ada gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Efektivitas pemimpin tergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinannya dengan kondisi kerja. Gaya pemimpin diukur dengan LPC. Jika nilainya rendah, berarti berorientasi pada tugas, dan jika nilainya tinggi, merupakan berorientasi pada hubungan. Fiedler menemukan bahwa pemimpin berorientasi tugas paling efektif di situasi sangat baik atau sangat buruk. Sementara berorientasi hubungan lebih efektif di situasi menengah, di mana kendali pemimpin tidak terlalu kuat atau lemah. Yang selanjutnya adalah Pat Goal Theory. Teori ini menekankan peran pemimpin sebagai pemandu yang membantu bawahan mencapai tujuan mereka. Pemimpin harus bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan tim. Terdapat 4 gaya utama, yaitu direktif, yaitu mengarahkan bawahan, suportif, yaitu menjaga kenyamanan dan kesejahteraan bawahan, partisipatif, yaitu melibatkan karyawan dalam setiap proses pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah berorientasi pada prestasi, yaitu mendorong bawahan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Intinya, pemimpin yang efektif tahu kapan harus mengarahkan, mendukung, atau memberi tantangan. Selanjutnya ada Decision Making Model dari Fromm dan Yeaton. Model ini menggambarkan pemimpin sebagai pengambil keputusan utama yang perlu menyesuaikan tingkat partisipasi bawahan dengan situasi yang ada. Terdapat 5 gaya keputusan. Yang pertama ada autokratis 1, yaitu pemimpin mengambil keputusan secara sepihak. Ada autokratis 2, pemimpin meminta saran dari yang lain namun tetap mengambil keputusan secara sepihak. Kemudian ada konsultatif 1, yaitu berkonsultasi dengan bawahan tapi individu dengan pribadi. Ada konsultatif 2, yaitu tetap meminta bawahan tapi secara berkelompok. Dan yang terakhir ada secara berkelompok, yaitu mengambil keputusan secara bersama-sama dengan konsensus. Tujuannya adalah memastikan keputusan yang diambil efektif sekaligus diterima oleh tim. Dan yang selanjutnya adalah Leader Member Exchange atau LMX model. Teori ini menekankan hubungan dua arah antara pemimpin dan anggota. Pemimpin biasanya punya 2 kelompok, yaitu in-group
yang hubungannya dekat dan juga saling percaya, dan ada outgroup, yaitu hubungannya lebih formal. Semakin baik kualitas hubungan itu, semakin tinggi pula motivasi serta kinerja bawahan. Selanjutnya ada teori karismatik dan transformational leadership. Teori ini menjelaskan tentang pemimpin luar biasa yang mampu menginspirasi, memberi energi, dan mengubah pengikutnya menuju tujuan bersama. Mereka bukan hanya memimpin, tapi juga menumbuhkan semangat serta potensi dalam diri orang lain. Dalam konteks ini adalah bawahannya. Pada slide ini kita akan membahas tentang kepemimpinan karismatik. Jadi pemimpin karismatik itu biasanya punya kepribadian yang luar biasa dan bisa menginspirasi pengikutnya. Ciri-cirinya antara lain bisa menyampaikan tujuan kelompok dengan jelas, punya kepercayaan diri tinggi, peka sama situasi, dan perasaan pengikutnya hingga bisa menginspirasi serta mengubah keadaan. Nah, kepemimpinan seperti ini itu paling efektif ketika berada di situasi krisis atau ketidakpastian, di mana pengikut itu membutuhkan arahan dan motivasi yang kuat dari pemimpinnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pemimpin transformasional. Jadi, pemimpin transformasional itu fokusnya tidak hanya mengatur, tetapi juga mengubah nilai, keyakinan, dan sikap pengikut lewat visi dan inspirasi. Jadi, kalau pemimpin transaksional itu hanya berhubungan seperti kerja dibayar upah, tapi yang transformasional itu lebih ke arah membangun visi bersama buat masa depan, di mana ada 4 komponen utama yang disebut dengan 4I, yaitu idealized influence atau pemimpin yang menjadi panutan. Kedua, inspirational motivation atau bisa memotivasi lewat visi dan semangat. Yang ketiga, intellectual stimulation itu mendorong pengikut buat berpikir kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, individualized consideration, jadi memperhatikan kebutuhan tiap individunya. Nah, biasanya kepemimpinan transformasional ini bisa membuat budaya organisasi berubah dan tingkat kepuasan pengikut menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membandingkan beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori universal. Teori ini dipercaya kalau pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Contohnya seperti teori Greatman atau Woman Theory. Yang kedua yaitu teori perilaku yang fokusnya pada apa yang dilakukan pemimpin, di mana ada 2 gaya yaitu orientasi tugas dan orientasi hubungan. Contohnya bisa dilihat dari model leadership grid. Lalu, teori kontingensi yang bilang bahwa kepemimpinan terbaik itu tergantung dengan situasi. Contohnya, Fiedler Model, Pat Gould, dan juga LMX. Dan terakhir, teori karismatik dan transformasional. Dua teori ini kombinasi antara karakter pemimpin, pengikut, dan situasi. Jadi karismatik itu lebih ke daya tarik pribadi, sementara transformasional lebih ke visi perubahan dan pemberdayaan. Biasanya diterapkan lewat pelatihan kepemimpinan inspiratif. Lalu pada slide terakhir kita akan membahas bagaimana teori-teori tersebut diterapkan. Pertama ada Fiedler's Leader Match Program yang bantu pemimpin menyesuaikan situasi kerja dengan gaya kepemimpinannya. Kedua, Decision Making Theory yang kasih panduan strategi pengambilan keputusan sesuai situasi. Selanjutnya, Diagnostic Approach yaitu melatih pemimpin buat menganalisis situasi dan milih gaya kepemimpinan yang paling pas, misalnya pakai teori Pat Gould atau decision making. Dan terakhir, masih dari decision making theory, juga bisa dipakai buat memprediksi gaya kepemimpinan yang kurang efektif. Contohnya dari gaya tugas ke gaya hubungan, atau dari gaya transaksional ke transformasional. Intinya, teori-teori ini bisa dipakai dalam pelatihan dan pengembangan kepemimpinan supaya pemimpin makin adaptif dan inspiratif. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.